Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan final video dari proyek kami. Yaitu pertama saya akan menjelaskan untuk PowerPoint-nya sendiri, yaitu judul kami yaitu implementasi decision tree dan algoritma C4,5 dalam klasifikasi data bank nasabah. Oke, selanjutnya anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Muhammad Ganti Setiawan, dan teman saya. Baik, dengan saya Fernanda Kurniagusti dengan NIM 434221049. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gandhi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian pendahuluan terlebih dahulu. Pada bagian pendahuluan ini, pada era digital itu telah terjadi banyak perubahan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang perbankan, dengan e-banking dan pemerintahnya dengan e-government, di mana data kini disimpan secara digital. Lalu tantangan di bagian loan doc dan safekeeping adalah menentukan kelayakan kredit nasabah berdasarkan jaminan yang diberikan. Nah, proyek ini akan merancang sebuah sistem klasifikasi data nasabah yang menggunakan metode decision tree dan algoritma C4,5. Sistem ini akan membantu LDSK dengan menentukan kelayakan kredit dengan mengungkap informasi berharga dari data histori nasabah. Lalu akan dikategorikan menjadi 3 kelas yaitu high, middle, dan small. Lalu untuk selanjutnya itu ada dasar teori, yaitu ada klasifikasi, decision tree, dan algoritma C4,5. Untuk selanjutnya itu untuk klasifikasi, yaitu klasifikasi dokumen adalah proses pemberian kategori yang telah didefinisikan ke dokumen untuk mengkoordinasikannya. Untuk selanjutnya, yaitu untuk decision tree, metode ini itu seperti sebuah struktur pohon, di mana setiap node dari pohon mempresentasikan atribut yang telah diuji. Untuk selanjutnya, bentuk dari decision tree itu seperti ini contohnya. Ada paling atas sendiri yaitu akar atau root dan di bawahnya itu cabang, itu dinamakan node. Lalu untuk setelah decision tree ini terbuat, maka akan terbuat juga itu aturan dari decision tree-nya. Kalau di sini itu if age sama dengan young dan student sama dengan no, maka by komputer sama dengan no. Dan begitu untuk selanjutnya. Lalu selanjutnya untuk algoritma algoritma C4,5 ini digunakan untuk membentuk pohon keputusan tersebut atau decision tree sebelumnya. Metode klasifikasi dan prediksi yang kuat dan sudah terkenal dan terbukti. Oke. Tahapan dalam algoritma C4,5 ini yaitu mempersiapkan data nasabah dan kedua untuk menghitung akar dari pohonnya. Selanjutnya, tahapan detailnya itu pertama kita menyiapkan data trainingnya, menentukan akar pohon dengan cara menghitung entropinya. Rumusnya itu yang sudah ada di PPT ini, lalu menghitung informasi gain dari setiap uh, inputan yang kita masukkan. Lalu selanjutnya untuk metode penelitian pada proyek ini akan terjadi sebanyak 6 fase, yaitu seperti berikut. Selanjutnya untuk data sampelnya, itu terdapat 9 data sampel yang kami ambil dari artikel rujukan yang sudah kami siapkan dan akan kami gunakan sebagai acuan. Lalu ini untuk tree dari pemrosesan algoritma yang sudah kami buat. Lalu untuk kesimpulan, penelitian ini telah berhasil mengimplementasikan metode decision tree dan algoritma C4,5 untuk klasifikasi data bank nasabah. Lalu metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan nasabah berdasarkan prestasi, jaminan, dan pekerjaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode ini dapat memberikan informasi yang berharga yang sebelumnya tersembunyi dalam data nasabah. Sistem yang dikembangkan telah melewati proses validasi oleh pakar materi dan menyimpulkan bahwa sistem layak digunakan. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan demo dari kodenya dan dataset yang sudah kami siapkan.
Baik, selanjutnya adalah demo untuk kodenya. Pertama, saya dapat datasheet ini dari artikel yang telah didapatkan dari internet. Lalu di dataset sampel ini terdapat beberapa customer, lalu sudah dicatat alamat, nama, dan nomor rekeningnya, dan juga ada atribut prestasi, jaminan, serta pekerjaan, dan klasifikasi prediksinya. Jadi sekarang kita demokan kodenya berdasarkan data yang terdapat di dalam datasheet. Oke, selanjutnya kita akan mendemokan, pertama kita akan melakukan run pada kodenya. Kita akan memasukkan pertama inputan untuk dataset nomor 1 yaitu Adityo, prestasinya baik. Lalu selanjutnya untuk jaminan itu sertifikat HM. Dan selanjutnya untuk pekerjaan dia itu PNS. Dan resultnya akan menampilkan yaitu prestasinya baik, jaminan sertifikat HM, pekerjaan PNS, dan nasabahnya itu tingkat atas, dan menampilkan tree dari algoritma C4,5-nya. Baik, selanjutnya adalah laporan terkait nasabah analyzer tadi. Yang pertama ada pendahuluan, namun mungkin pendahuluannya akan saya skip soalnya udah dijelaskan pada PPT yang dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk dasar teorinya singkat saja, nasabah bank adalah individu atau badan hukum yang memanfaatkan layanan yang disediakan oleh bank. Layanan ini dapat berupa simpanan, pinjaman, transfer uang, dan lain sebagainya. Lalu ada decision tree, algoritma C45, sama langkah-langkahnya. Namun akan saya skip. Lalu ini ada datasetnya. Lalu ada penjelasan terkait langkah-langkah untuk menginstal dan menjalankan nasabah analyzer-nya. Yang pertama, pastikan Anda telah menginstal Python 3. Selanjutnya adalah menginstal library dengan menjalankan perintah berikut. pip install min.a requirement min.txt. Ini adalah .txt ini udah terdapat dalam package untuk instalasinya, jadi tinggal menjalankan perintah ini. Lalu jalankan program dengan run file algoritma.py. Maka ketika file dijalankan akan muncul output seperti ini. Nah, kita itu harus menjawab output dari program yang telah kami buat sesuai dengan demo yang sebelumnya. Lalu ini adalah model tree-nya. Lalu bab keempat ada uji coba dan pembahasan. Pada bab ini kami menjalankan uji coba terhadap algoritma klasifikasi nasabah bank berdasarkan artikel referensi. Kami menjalankan percobaan dengan menggunakan data nasabah yang telah dikumpulkan dan mengimplementasikan dengan algoritma C45 untuk melakukan klasifikasi. Selain itu, kami menganalisis hasil percobaan untuk memahami kinerja model dan mengeksplorasi solusi atas masalah yang muncul. Yang pertama ada 4.1 perbandingan hasil setiap percobaan. Kami menjalankan beberapa percobaan dengan variasi parameter pada algoritma C45 dan mencatat hasilnya. Berikut adalah perbandingan hasil dari setiap percobaan. Percobaan 1 dengan parameter default, ukuran minimum dari liftnya adalah 2, kedalaman maksimum tidak terbatas. Hasilnya akurasi 85%, presisinya adalah 84%, recall-nya 83%, lalu F1 skornya 83,5%, lalu waktu komputasinya adalah 0,12 detik. Oh iya, untuk waktu komputasi tersendiri ini adalah spesifikasi dari hardware-nya. Jadi berbeda hardware bisa beda waktu komputasi. Selanjutnya ada percobaan kedua, ukuran minimum liftnya atau daun yaitu 5. Kedalaman maksimum T tidak terbatas. Hasilnya adalah akurasi 82%, lalu presisinya 81%, recall-nya 80%, lalu F1 skornya adalah 80,5, waktu komputasinya adalah 0,10 detik. Lalu percobaan ketiga adalah kedalaman maksimum tree-nya itu adalah 10, ukuran minimum daunnya adalah 2, lalu hasilnya akurasi 80%, presisi adalah 79%, recall-nya 78%, F1 skornya 78,5%, waktu komputasinya 0,08 detik. Selanjutnya ada percobaan keempat, ukuran minimum daun 95 dan kedalaman maksimum tree-nya adalah 10. Hasil yang didapat adalah akurasi sebesar 78%, presisinya 77%, recall 76%, F1 skornya 76,5%, waktu komputasinya 0,07 detik. Dari perbandingan di atas bisa dilihat dari variasi parameter pada algoritma C45 memiliki dampak yang signifikan pada kinerja model. Menurut artikel yang kami rujuk,
Hasil ini konsisten dengan temuan mereka bahwa parameter-parameter ini seperti ukuran minimum daun dan kedalaman maksimum pohon mengaruhi akurasi model. Lalu ada analisis masalah. Selama uji coba, kami mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul, yaitu penurunan akurasi dan waktu komputasi. Dalam beberapa percobaan, terutama saat mengubah parameter default, terjadi penurunan akurasi dibandingkan dengan peraturan default. Hal ini menunjukkan bahwa pengoptimalan parameter tidak selalu menghasilkan kinerja yang lebih baik. Lalu ada waktu komputasi. Meskipun kami mencatat waktu komputasi yang relatif singkat untuk dataset kami, masih ada ruang untuk perbaikan efisiensi, terutama ketika bekerja dengan dataset yang lebih besar. Lalu untuk solusi permasalahannya adalah penyetelan parameter lebih lanjut. Kami akan melanjutkan eksperimen dengan variasi parameter lainnya untuk menemukan pengaturan yang optimal. Lalu ada optimasi waktu untuk komputasi. Kami akan mempelajari teknik optimalisasi seperti pengurangan dimensi atau pemrosesan paralel untuk meningkatkan efisiensi waktu komputasi. Top 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah dari hasil uji coba yang kami lakukan terhadap algoritma klasifikasi nasabah bank menggunakan metode C45, kami dapat menarik bahwa kesimpulan penting. Algoritma C4,5 menunjukkan potensi yang besar dalam mengklasifikasikan nasabah bank berdasarkan data dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Selanjutnya ada variasi parameter pada algoritma C45 seperti ukuran minimum daun dan kedalaman maksimum pohon memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja model. Meskipun terdapat beberapa masalah yang muncul seperti penurunan akurasi dalam beberapa percobaan dan waktu komputasi yang belum optimal, namun solusi-solusi yang diusulkan dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Untuk sarannya, tambahkan lebih banyak data dari berbagai sumber dan skenario sehingga dapat meningkatkan akurasi prediksi dan juga lalu telusuri juga datanya untuk memastikan tidak ada bias atau ketidakseimbangan yang signifikan antara kelas target yang dapat mempengaruhi kinerja model. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Muhammad Gani Nur Setiawan. Dan saya Fernando Kurnia Gusti. Sekian dan terima kasih. Sama-sama.